subscribe dan aktifkan loncengnya. Like dan share juga ya. Misalkan bawang lagi, biasanya petani teko Pak. Oh, ya. Jangan sampai diteko. Sampai kalau nandur nih dulu. Pertama kalau caplak 20 kali 3, 20 kali 5 saya caplak. Jadi wong nandur itu apa? Oke, nandur ya teman-teman ini. Kurang ajar boy. Ya apa tandur? Kan mereka nyanyi. Sama duluan besok aku tak ada teman-teman nih, gue nandur. Ternyata sama. Dia besok sore itu tidur Pak. Dan teman-teman nih bibit itu tidur Pak. Setelah besok kena sinar matahari dan berdiri. Nah, saya ini dari bulan itu Haston itu masih nandur satu motor dia teman ceplek. Nah, itu tanduran. Ketika pemborongnya udah ten Jember Jawa Timur itu pedagang dugi ten sawah niku naksir. Oh ini taksiran metu 10 juta 5 juta. Jadi pedagang ini peti Pak. Dagang ini pertama ini satu dompol ini goyang-goyang ini. Lek bandul berarti taksirannya lebih. Tapi lek dicolingan gak balik, berarti rendemennya kecil. Tapi jenenge 60 Pak, 30 mau berbalik mana Pak? Naksir peti. Sehingga kalau taruhan di situ memang saya buat supaya orang tertarik. Jadi taruhan 1 juta. Pedagang rame Pak, taruhan 1 juta. Iki metu 12 ton, metu 10 ton, metu 2 ton. Jadi yang benar dapat 1 juta. Rame Pak tadi mainan nomor itu. Sehingga ton itu buat nyebarnya cepat dari situ. Karena pedagang-pedagang judi. Nah dari judi artinya bukan kita ngajak judi, supaya metode ini cepat diterima oleh orang banyak. Sehingga metu 12 ton. Geleng-geleng. Sehingga pedagang itu wani ngutangi pupuk, wani ngutangi rapuh, nandur lagi. Nah itu kasusnya gitu. Sehingga di satu desa saya sampai ke sebelahnya itu sudah Haston. Jadi di jalan itu ada namanya Kampung Haston. Gitu. Itu sebagai studi banding, kabupaten-kabupaten lain sudah belajar di situ. Nah dulu belajarnya selalu ketemu dengan saya. Nah saya kan sering ke Kalimantan, jadi ketemu dengan petani itu semai, perawatan biasa seperti biasanya. Jadi kalau tanaman padi kuncinya satu, media harus disiapkan. Jadi 1 minggu disiapkan. Nah, Engrow itu saya dapat 20 hari itu Pak. Dikirim sampel saking begini, saya coba. Bibit saya umur 3 hari. Saya belum kasih apa-apa. Umur 5 hari tak semprot dengan Engrow. Pada kemarin sudah 1 minggu. Aneh Pak, bagi saya aneh. Jadi belum saya masukkan pupuk apa-apa, tapi kok sudah memunculkan klorofil daun itu organik. Jadi hijau daun organik, karena hijau daun kimia kan benten Pak. Ya. Ini kan ya. Kalau hijau organik itu kan kayak kekurangan nitrogen. Iya Pak. Semua gitu. Nah, Engrow kok harus kayak ini gitu. Nah, sebelahnya kan nggak pakai. Oh, berarti Engrow ini sudah masuk di kategori masuk dalam waktu 1 minggu. Organik masuk 1 minggu belum ada apa-apanya. Belum. Nah, pada 2 minggu yang akan datang, saya akan mengkaji berapa banyak dalam 1 meter cacingnya Pak. Jadi kalau gayai cacing itu ada berapa banyak cacing di situ. Nah, seandainya nanti di situ sudah lembut Pak tanah, bonggolnya gedang dicoba pacah Pak untuk memperbanyak mikroba di situ sambil masukkan yang lain kan gratis ya kalau bisa. Coba aja Pak sampai sebar-sebar ya Pak. Di situ akan membusuk, di situ akan menjadi makanannya mikroba yang ada di Engrow. Sehingga akar putih padi itu semakin rapat, semakin banyak Pak mencari asupan makanan. Secara logika itu loh penemuan itu, tapi selalu kita coba nanti. Alhamdulillah dari Engrow saya sudah mendapatkan jawaban. Kedua, setelah saya ke lokasi Wau, itu yang ditanam, yang umur 20 hari, yang satu bukan Engrow. Kalau jenengan sekarang melihat ke sana,
dengan aplikasi 20% juga kimianya di sini itu sudah nyalip Pak. Kalau kita ke kimia ya, hijau peteng klorofil jauhnya. Kalau yang sini masih belum. Artinya apa? Unsur hara yang ada di dalam tanah diserap oleh tanaman, kimianya juga diterima oleh tanaman. Klorofil jauhnya akan kelihatan. Jadi hijau peteng, tapi rawan di hama kata gitu. Saya takut kalau dia di tanaman seperti itu. Bisa dikurangi itu Pak. Kondisi 20% masih bisa dikurangi sebenarnya. Ini sudah hijau peteng. Dan yang sebelah sini ini murni kimia. Itu murni kimia. Otomatis saya sudah ada 2 jawabannya dari pengalaman perjalanan. Saya kenal Pak Agung sudah 1 tahun. Di antar sampel sudah 15 hari. Jadi artinya saya mengenal N-Grow ini 15 hari. Itu dari apa yang saya lakukan. Sekarang menyikat waktu karena nanti sudah check-in di kegiatan Pak, saya segera ke acara. Dalam waktu singkat ini kita berikan ke panjenengan semua sebagai pelaku petani tanya jawab Pak dari antar pengalaman ini dengan bagaimana sharingnya untuk menemukan titik supaya mengerjakan program ini nggak bingung. Monggo Pak, mumpung beliau ada nanti akan bisa menjawab. Silakan terbuka saja lah. Buka Pak. Santai-santai ya. Santai. Ngobrol biasa. Sambil ini sini mati numpuk. Bertanya Pak Pur. Pak Pur aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan, karena saya agak terlambat juga itu tadi sudah dibahas atau belum saya juga nggak tahu. Jadi gini Pak, suatu metode itu kan biasanya selalu berkembang. Nah, karena ini kan sudah Aston ini sebenarnya sudah lama kan, sudah lama. Tetapi kenapa di Indonesia benar-benar kayak nggak beda? Namanya kan beda, apa? Situasinya beda dengan SRI, beda dengan Jejak Legowo. Secara apa? Keterkenalannya tanda kutip. Jadi kemarin saya sampaikan ke kelompok saya itu hanya 2 orang yang kenal. Iya. Dari 50 orang. Pernah dengar. Padahal petani muda banyak petani mudanya. Iya. Harus saya jawabkan. Yang menemukan teknologi itu harusnya orang BPTP. Beliau orang pangan. Orang pangan beda. Jadi kalau Pak Haji orang pangan ini menemukan teknologi, BPTP gengsi yang jelas secara politik. Itu yang saya baca. Sehingga Haston tuh bagaimanapun tidak diakui dengan BPTP. Haston dipanen di Solo, Pak Presiden saat Pampres ini ditugaskan untuk menghitung rumput. Semua Pak Presiden Pak Jokowi turun di situ panen, semua begitu. Pampres sama Babinsa dan TNI yang ada di situ. Nah, ujung-ujungnya BPTP ini tersinggung dengan teknologi ini. Teknologi ini sudah masuk ke nasional, akhirnya muncul Jarwo Super, Pak. Enggak. Kan? Jarwo Super, ingat kan? Ya. Nah, Jarwo Super apa bedanya dengan Haston? Ombolnya. Nah, itu Jarwo Super yang menemukan teknologi mungkin adopsi dari Haston kan. Tapi Pak Jairin nggak pernah protes, Pak. Ada begitu nggak pernah protes. Tapi teman-teman kita di lapangan sudah tahu Haston hasil lebih bagus. Tapi ini tidak diakui oleh lembaga BPTP tadi, teknologi yang dari pemerintah. Pak Jairin itu orang pangan, kepala dinas tanaman pangan, jauh sekali menemukan teknologi itu. Seorang Litbang, gitu loh. Itu di situ. Enggak. Inti dari pertanyaan saya adalah gini Pak. Setelah sekian lama kita forkan ke masyarakat petani dan lain sebagainya, kemudian ya diakui atau tidak, penggunanya kan masih sedikit. Beda dengan SRI, beda dengan nah, kalau kita bicara masalah kelebihan jelas. Setiap kita ngomong
suatu metode baru, pasti kita akan ngomongin ini kelebihannya, hasilnya segini nih. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan kelemahannya apa? Jadi kita nanti bisa apa? Bisa mengantisipasi bahwa kelemahannya di sini loh. Jadi bayangan saya ketika metode Huston itu diterapkan oleh petani awam, itu nanti jelas menurut saya ya, ini menurut pandangan saya, jelas di pengisiannya yang berat. Karena ketika kita mendapatkan hasil 10 ton dengan kebiasaan kita mendapatkan 7 ton, itu jelas ada nutrisi yang harus ditambahkan. Sedangkan petani awam biasanya diterapkan ya metode Hustonnya aja. Jadi penambahan nutrisinya ini ya nggak begitu banyak disampaikan. Nah ini loh, apakah kelemahannya di pengisiannya atau gimana? Karena ketika banyak kita mendapatkan malai dengan nutrisi yang sama, jelas akan banyak yang nampak. Itu loh. Makanya apakah ada pengisian khusus? Nah ini loh. Nanti oke lah kalau kita ngomong ke Enggrow, ini adalah salah satu dari mungkin metode penambahan nutrisi itu. Nah, ada nggak rumusnya di pengisian itu? Jadi misalnya gini, kalau kita mendapatkan 7 ton pupuk 2 kintal misalnya, di sawah-sawah seperti di Madiun itu kan sudah sangat sangat marginal Pak. Jadi kalau pupuk itu jor-joran. Jadi makanya kalau pemerintah memberikan rekomendasi pupuk 200 kilo. konstan 20 kilo itu guyur tok itu. Makanya kemarin saya baca itu, ini maksudnya gimana gitu loh, pemerintah sekarang itu kita gembar-gembar sudah ada pangan, kemudian ternyata pupuk non subsidi masuk ke barang mewah. Jadi kalau saya kemarin beri mutiara 16 itu kena 20%. Naik Pak. Banyak persaknya ketemu 60.000 persak. Katanya akibat dari PPN 12%. Berarti kan ini barang mewah ini pupuk ini, padahal untuk salah satu komponen swasembada pangan kan seperti itu. Nah, saya balik lagi ke pertanyaan saya, adakah trik khusus atau metode khusus untuk penambahan nutrisi? Karena tadi sudah disampaikan sebagian, pentingnya fosfat. Padahal petani awam ngomong fosfat pasti di media awal. Fosfat itu kan selalu masuknya di awal, karena P di dalam petani awam itu adalah pertumbuhan. Jadi di pertumbuhan vegetatif, bukan di pengisian. Karena ini nanti bisa bertolak belakang gitu. Makanya tolong disampaikan kelemahannya di mana. Kemudian trik atau tips untuk pengisiannya seperti apa? Ya. Sebenarnya tadi sudah teknis dialog sama Pak ini. Iya, tadi sebagian juga. Tapi saya nanti itu sudah paketnya sudah disebutkan. Yang perlu diluruskan itu pemahaman fosfat itu untuk pertumbuhan itu keliru. Fosfat itu kenapa diberikan di awal? Karena dia untuk tersedianya itu lama. Kalau diberikan setelah jebol keluar regeneratif regeneratif itu nggak ada gunanya. Karena fosfat baru akan tersedia di mereka nanti baru di ujung. Makanya fosfat itu diberikan pupuk dasar. Persiapan kalau lama dia baru bisa diserap. Nah pas nanti dibutuhkan dia baru sudah sedia. Jadi salah anunya. Yang kedua betul bahwa pertumbuhan awal itu kita harus perkuat di Huston. Tadi Pak Amin sebut kalau kita kasih urea itu kita kasih hari ini baru bisa dimakan tuh 2 minggu oleh tanaman. Mengapa? Karena dia amonium dan hampa kebahan untuk urea itu. Untuk jadi bisa dimakan dia harus berubah menjadi namanya nitrat atau nitrit NO2 NO3. Itu harus terurai butuh waktu 2 minggu. Huston ini benihnya sudah tua. Dia nggak sabar udah lapar, pengen cepat makan. Nah makanya kita pakai konsep pemupukannya dirubah menjadi KNO3 kalium nitrit. Kenapa? Dikasih hari sekarang 4 jam sudah siap dimakan.
makanya dalam custom itu kita rubah apa namanya rekomendasinya Pak Min ya. Jadi disebutkan ya nanti berapa jumlah itu sesuai dengan sebenarnya kondisi setempat sih. Tapi rata-rata berapa tuh Pak? NO3 nya berapa kilo? 1 hektar yang udah coba di Jember nih kita kasih 10 kilo 1 kilo Kaliumnya. kali KNO3. yang kecil ya? CPN yang putih ya? yang putih, Bukan yang merah. yang merah bukan. Nah, Langsung pakai. kemudian Bapak sekalian, betul tadi kelanjutan kita perlu juga karena dia kan induk semua nih. Kalau Bapak di rumah ini punya Bapak, Ibu, anak, cucu, cicit, betul nggak? Ya. Kita berarti ada 5 orang ya, atau 6 orang ya. Jadi 6 bungkus pasti nggak habis ya. Karena yang makan cuma 3 orang atau 2 orang gitu. Anak-anaknya makan dikit terbuang cuma tidak dia. Nah, tapi kalau di Aston semua induk, semua dewasa, dia makan harus lebih dari yang anak-anak tadi. Jadi kalau Bapak rekomendasinya untuk yang semacam biasa itu kekurangan ya. Makanya tadi ditambah dengan apa? NKP. KP NKP itu monokalium fosfat cair ya Pak ini. Ada juga yang ya, yang diencerkan. dia agak Dikocor ya, dikocor ya. disemprot. Semprot. Nah kenapa disemprot? Karena disemprot melalui daun. Jadi kalau cairan itu diserap oleh daun kayak kita disuntik. Kalau dokter itu sama semprot tentu. Ini embro juga semprot ya. Nah itu langsung kalau suntikan langsung jadi itu obatnya, langsung diserap. Hari itu juga dia perlu makan karena dia sedang keluar malah ya anunya harus. Kalau kita kasih lagi SP36 waktu itu tidak ada gunanya. Dia nunggu waktu lagi, kemudian baru diserap lagi dari akar, ya kan? Lambat prosesnya Pak. Jadi memang dalam perjalanan tadi saya bilangnya master itu tentu makin kita sempurnakan kekurangannya, kelemahannya harus kita sempurnakan. Seperti tadi saya bilang kan. Nah, salah satu penyempurnaan kita itu sekarang ini pertama Enggrow. Mengapa? Karena Enggrow ini saya belum juga belajar ini ya, dengar dari Pak Ustadz diberikan di awal tanam. Awal tanah ya Pak? Semprot. Itu pertama akan menggemburkan, tadi Pak Anu bilang kan cacing-cacing keluar sehingga bertanam jadi sehat ya kan. Yang kedua dia bisa menguraikan unsur-unsur yang selama ini terpendam. Betul ya Pak? Fosfatnya, nitrogennya, itu lain lagi. Yang tadi kita beri berlebihan itu loh, yang 3 kuintal, 4 kuintal itu enggak dimakan Pak, mengendap. Nah kalau dikasih Enggrow katanya saya sih belum ada, kita buktikan nanti Pak. Tadi Pak Amis ya buktikan klorofil jadi lebih hijau. Nah berarti padahal bukunya 20%. 20%. Kilo, 20% dulu. 20%. Tinggal 20%, 80%-nya malah dikurangi. Ongkos sudah lebih ringan ya. Nah itu karena ditambah Enggrow, akhirnya terurai yang sisa, sebenarnya sisa yang lama ini kan ada tuh sisa dulu. Nah itu kita menambang kembali, menghemat semua. Itu salah satu penyempurnaan yang dalam. Nah kalau yang cerita Pak Amin tadi itu saya sudah ngalamin. Nah, itu adalah itu cerita di balik ceritanya ya. Kenapa SRI Jarwo itu kan memang dari kementerian, wah jor-joran bantuan Jarwo, betul nggak? Bantu benih, bantu pupuk asal Jarwo kan gitu. Nah, karena memang kita dianggap bukan orang dalamnya, ordal depan ini. Itu ya nggak apa-apa, itu nggak. Rasulullah dulu kan awal-awal memperjuangkan agama itu tantangan luar biasa, sampai mau dibunuh akhirnya beliau hijrah, ya nggak? Betul nggak Pak Amir? Nah, jadi memang itu biasa lah hal yang baru. Kalau yang lama ini kan sudah puluhan tahun ya kan, apalagi padahal itu yang menyatakan Pak Jokowi presiden di sini sebenarnya Menteri Pertanian langsung bilang Pak Amran pasti sih. Pak Amran tidak menterinya, oke Pak Presiden, ini bahasa bagus, kita akan kembangkan 300.000 hektar. Ada jejak digitalnya ada, saya ada rekamannya. Tapi begitu Presiden sudah lupa, ya kasih 20 hektar aja. Waktu itu Pak Amran 20.000 aja, diambil aja ya. Bahkan tekan kepala dinas pertanian Provinsi Jawa Tengah ini
menolak mau dikasih asbun. Gimana masyarakat mau nolak? Gitu? Jawa Timur tuh nolak. Ya saya tidak mengatakan diintimidasi ya. Karena yang menentukan bantuan itu kan di pusat, betul nggak? Nah, sebenarnya nggak apa-apa. Kita niat baik aja.